Ya. Termasuk mengarab-arabkan istilah-istilah ana, antum, akhi, ukhti itu ini mulai meledaknya 9899 terus sampai 2000 kampus-kampus itu mulai muncul isu islamisasi kampus, termasuk isu pernikahan dini. Tahun 2000-an itu dihembuskan oleh gerakan tarbiyah ini tadi, pernikahan dini. Kenapa? Karena mereka secara politik tidak mungkin mendapatkan anggota baru yang mau ikut partai mereka dari luar. Karena itu cara paling rasional adalah nikah cepat supaya 17 tahun lagi mereka punya pemilih baru, anak-anak mereka sendiri. Ini rekayasa seksual untuk memperbanyak pemilih politik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kami hormati Bapak Edi Mulyono selaku orang tua asuh di KMP ini ya. Kemudian mana Pak dia? Enggak dengar, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua yang kami hormati juga teman-teman para mahasiswa dan terutama anak-anak UIN ini yang mereka membutuhkan dalil untuk Jumatan biar dapat berkah Jumat terus gitu. Saya kasih tahu dalilnya surat Al-A'raf ayat 31 itu kan ada ayat itu ya bani yalah enek Pak Rosidin teko gitu. Jadi ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi itu ayatnya jelas mengapa di masjid itu boleh ngasih makan dan cari makan, karena memang ayatnya setelah disuruh datang ke masjid itu kan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau datang ke masjid ya bagus-bagus, pakai zinah, pakai perhiasan yang bagus. Maksudnya perhiasan takwa. Nah, setelah itu kan kalimatnya wa kulu washrabu. Lah wis teko masjid kon kulu wasrobu kok panganannya ra enak. Nah, kuwi masalah. Makanya masjid itu harus menjamin kekenyangan jamaahnya gitu. Nek masjid marai ngeleh, kuwi masjidnya belum sesuai dengan sunnah Rasulullah gitu. Nah, ini dipakai nanti ya. Tapi jangan kalau Masjid UIN jangan ngamuk kalau udah habis, nanti saya yang turun. Jadi nah itu bagian dari ini apa ijazah doa cari berkat Jumat. Ya, ya Bani Adam itu tidak hanya yang Muslim, tidak hanya yang Muslim itu semua datang ke masjid. Makanya kalau bicara spiritual itu harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan tatanan kosmos dan tatanan fisika kuantum, lompatan kuantum. Gitu. Kosmos itu apa? Kosmos itu adalah rice cooker, kuantum itu kompor gas. Nah, jadi kalau diajak ngaji, tahlilan, istighosah, manakiban, atau kajian ahad pagi, atau pengajian hijrah, kalau nggak ada makan-makannya jangan datang. Karena apa? Itu nggak sesuai sama khitoh pengajian. Wah, mana kui? Nah, untungnya di kafe ini ada makan-makannya, ning kontuku ya. Baik ya. Nah, saya mencatat beberapa poin dari dua buku ini. Dari Mas Aziz saya sudah baca ketika masih draft ya, Mas Aziz masih baca. Ya, saya baca itu. Kemudian Mas Sarjoko kemarin saya baca setelah bukunya sudah saya terima. Jadi dua buku ini mencatat perkembangan mutakhir dalam dalam perjalanan sejarah keislaman keagamaan di Indonesia pasca Orde Baru. Ya, sekali lagi pasca Orde Baru. Jadi efeknya itu terjadi setelah Orde Baru turun 98. Mulai sejak Pak Harto naik Orde Baru 66 sampai 98. Tapi nanti memang ada pemilahan. Tapi arus utamanya begini. Keislaman itu sejak Orde Baru naik itu bukan keislaman yang bergerak dengan sendirinya sebagaimana dimaksudkan oleh para ulama dan para kiai-kiai, para ustadz yang berada di belakang umat Islam atau di pesantren-pesantren.
Tetapi keislaman yang digerakkan oleh Orde Baru menjadi narasi besar keislaman atau menjadi model keislaman yang sangat dicita-citakan oleh Orde Baru, itu adalah keislaman yang seiring dengan kapitalisme. Maka pada zaman Orde Baru diterapkan kebijakan repelita, rencana pembangunan 5 tahun. 5 tahun pertama 66 sampai 70. Nanti di tahun 70, 75, 76 ini harga minyak dunia meledak. Indonesia termasuk yang mendapatkan berkah dari harga minyak. Dan karena itu dari meledaknya harga minyak ini muncullah OKB di kota-kota besar. OKB itu artinya orang kaya baru. Karena apa? Karena harga minyak naik. Perumahan-perumahan mulai muncul tahun segini. Tahun 70 sampai tahun 80, perumahan-perumahan mulai muncul. Orang kaya mulai mengkotakkan diri, mempagari diri, kemudian dan mereka anak-anak mudanya itu punya tradisi Western, tradisi Eropa dan Amerika, mengacu berkiblat kepada Eropa dan Amerika. Nanti jalurnya lewat musik rock, rock and roll, munculnya God Bless, munculnya AK, munculnya slang, jamrut, bumerang, itu tahun-tahun segitu tuh 80-an itu anak-anak muda yang lahir dari rahimnya OKB ini. Karena apa? Karena orang nggak mungkin punya alat musik. Orang nggak mungkin punya gitar listrik, punya drum. Itu alat mahal, bos. Gitu. Nah, ini dari sisi kebudayaan umumnya. Kemudian dalam sisi keislamannya, ya muncullah orang-orang dengan cita rasa Islam yang westernized atau kebarat-baratan. Ya, itu nanti yang diidentifikasi oleh Mas Aziz barangkali kalau saya nggak salah baca, ini orang-orang yang berislam atau beragama di tengah-tengah kota. Tidak mengaji ke pesantren dan tidak belajar sebagaimana kita dulu belajar datang ke rumah kiai atau ke rumah ustadz di kampung kita. Mereka mengaji lewat apa? Lewat pengajian majelis-majelis taklim yang ada di sekitar rumah mereka, atau kalau tidak mereka akan mengaji kepada orang-orang yang terlintas di lingkungan kampus atau di kantong-kantong budaya. Nah, hutan kayu ini posisinya ada di situ. Ada banyak orang-orang di tengah kota yang akhirnya melengket di komunitas-komunitas budaya dan seni. Akhirnya ngajinya di situ. Nanti muncul orang-orang macam Taufik Ismail, gitu. Muncul orang-orang macam Ebit GAD, muncul orang-orang macam kalau tahu grup musik nasid tahun 70-80 nanti muncul Senada, nah gitu. Ini orang-orang yang mengaji bersama dengan orang-orang yang asalnya dari desa, datang ke kota, kemudian bergiat dalam komunitas seni budaya. Itu yang asalnya adalah santri. Ya. Ini jangan pakai frame santri abangan priai dulu. Nah, itu dolalum mubin dalam antropologi itu. Nanti saya jelaskan mengapa dolal betul itu. Sehingga orang-orang kayak saya ini dianggap abangan gitu. Padahal biru. Nah, padahal ya orang jelas ya. Nah, kemudian santri-santri yang datang dari desa, ini akhirnya kuliah di perguruan tinggi yang westernized. YIN UIN tahun 50, 60, 70 itu acuannya secara formal ke Al-Azhar, tapi secara substansi acuannya ke McGill, Kanada tahun 70, Leiden juga nanti termasuk. Sehingga Islam dipelajari tidak dengan metodologi pesantren, tetapi dengan metodologi ilmu-ilmu sosial humaniora, yang ilmu sosial humanioranya itu tidak berbasis kepada nalar, kalau saya menyebutnya tidak berbasis kepada kebudayaan para wali di negeri kita. Sehingga ketika membaca ilmu sosial, maka semua yang dibaca itu harus diterapkan menjadi teori dan setelah itu dipribumikan dalam gerakan sosial. Akhirnya muncullah orang-orang seperti Muslim Abdurrahman, gitu. Orang-orang seperti Johan Effendi, Ahmad Wahib, ini orang-orang yang berlatar belakang kehidupan pesantren karena membaca khazanah Islam lewat kurikulum
McGill, kurikulum barat, akhirnya membaca Islam dengan sebegitu rupa. Ya. Dan mereka nanti jadi arus utama dalam referensi media. Kompas itu paling suka tahun-tahun segitu menerbitkan tulisan-tulisannya Johan Effendi, Fahri Ali, orangnya masih ada sampai sekarang di Facebook itu. Fahri Ali, ada Johan Effendi, ada Dawam Raharjo, dan gerbong-gerbong yang nanti kayak Gus Dur ada di dalam gerbong itu tadi bersama LP3ES. Ya. Nah, ini tahun 70, 80, 90. Nah, 90 ini Orde Baru mengubah arah. Jadi Islam yang dipromosikan oleh Orde Baru bukan lagi Islam yang bersenandung dengan kapitalisme, tetapi Islam yang kira-kira dapat melanggengkan kekuasaan Orde Baru sampai bahkan mungkin pasca 90-an, sampai tahun 2000-an. Sehingga tahun-tahun segitu Orde Baru membentuk ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Di situ ada Amin Rais, di situ ada Gus Dur, ada Marwah Daud Ibrahim, ada Muslim Abdurrahman juga gitu. Ini narasi utama ya, narasi utama. Nah, narasi yang tidak utama tahun 79, 80 sampai 85 di kampus-kampus, terutama kampus-kampus negeri yang berlatar belakang pendidikan non pesantren yang selain UIN, ini bergeliat gerakan keislaman yang nanti teman-teman akan dapat membaca itu dengan istilahnya gerakan tarbiyah. Sekarang itu jadi PKS. 98, 99 jadi Partai Keadilan. Setelah mereka kongres lagi tahun 2004 kalau nggak salah itu jadi PKS. Ya. Gelombangnya sama, tahun 79, 80, 85, 86. Ini mereka dari kampus ke kampus bergeliat menguasai kantong-kantong mahasiswa, mulai dari BEM di tingkat fakultas sampai BEM universitas sampai senat universitas. Orang-orangnya adalah orang-orang mereka ini. Mulai ini kampus-kampus negeri, UI, UGM, kalau di sini UNY, kalau di Pak Bandung itu Unpad, Salman ITB ini memegang peran penting. Orang-orangnya nanti guru besarnya yang sangat didewakan dan dimuliakan itu namanya Bang Imad, Imaduddin Abdul Rahim. Dia nulis buku hasil ceramah-ceramahnya, bukunya kecil judulnya Kuliah Tauhid, covernya warna hijau. Nah, di toko basa-basi nggak ada. Nah, ini orang-orang yang di bawah oleh negara, mereka ini vis-a-vis. Sehingga irisan dari gerakan tarbiyah ini nanti juga masuk ke kantong-kantong fundamentalis yang belakangan memunculkan gerakan-gerakan seperti NII gitu. Dan kalau dilihat genealoginya, orang-orang yang masuk di gerakan tarbiyah ini ke atas-atasnya memang berhubungan dengan NII, DII gitu. Ya, ke Kartosuwiryo dan komandan-komandannya dan macam-macamnya itu gitu. Ini gerakan tarbiyah. 98 mereka mendirikan organisasi mahasiswa yang hari ini dikenal dengan istilah KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya. Mereka inilah nanti yang pasca 98 menjadi konsumen budaya spiritual keislaman pasca Pak Harto turun. Konsumen besarnya adalah mereka-mereka ini. Karena apa? Disinilah mereka mulai menerbitkan istilah-istilah keislaman dalam sastra. Muncullah novel Islami. Kemudian mereka membentuk forum lingkar pena tahun-tahun segitu. Ya. Termasuk mengarab-arabkan istilah-istilah ana, antum, akhi, ukhti itu ini mulai meledaknya 98, 99. 98, 99 terus sampai 2000 kampus-kampus itu mulai muncul isu islamisasi kampus termasuk isu pernikahan dini. Tahun 2000-an itu dihembuskan oleh gerakan tarbiyah ini tadi. Pernikahan dini. Kenapa? Karena mereka secara politik tidak mungkin mendapatkan anggota baru yang mau ikut partai mereka dari luar. Karena itu cara paling rasional adalah nikah cepat supaya 17 tahun lagi mereka punya pemilih baru, anak-anak mereka sendiri. Ini rekayasa seksual untuk memperbanyak pemilih politik. Gitu. Nah ini kalau enggak forum kayak gini saya enggak mau bicara begini nih. Nah
inilah orang-orang yang banyak dibicarakan oleh Mas Aziz sama Mas Sarjoko ini. Kenapa? Karena mereka ini nanti, ya mereka-mereka ini Islam kota. Dan memang dalam teori sosiologi itu tuh meramalkan bahwa ketika modernisasi masyarakat itu digalakkan, ya, maka rasionalisasinya masyarakat akan semakin sekuler dan semakin meninggalkan agama. Itu teori modernisasi begitu. Di Indonesia kasusnya nggak begitu. Semakin disekulerkan, agama semakin meledak. Maka tahun 90-an akhir itu muncul Bank Muamalat. Bank Muamalat dalam wilayah ekonomi, akhirnya muncullah ekonom-ekonom yang berjihad, beristihad dalam kerangka ekonomi Islam. Adi Warman Karim muncul di situ, Syafi'i Antonio muncul di situ. Nanti A.A. Gim muncul juga, manajemen Kolbu, wah gitu. Kemudian Ari Ginanjar Agustian muncul, Toto Tasmara itu muncul dengan manajemen keislaman semua. Kalau yang pemikiran filsafatnya ada Armahedi Mahzar dari ITB, kemudian ada Hidayat Nata Atmaja, itu semuanya mulai muncul. Gitu. Jadi orang-orang ini nanti yang membentuk wajah keislaman di tingkat kota. Gitu ya. Tingkat kota. Dan siapa yang meramaikan wajah di tingkat kota ini? Santri-santri yang dari desa merantau ke Jakarta, merantau ke Jogja, terpesona dengan tokoh-tokoh ini tadi, akhirnya mulai menjadi mu'alaf Islam kota. Nah, Istilah anyar. Tak gawe-gawe dhewe wae. Mu'alaf Islam kota. Karena apa? Mereka merasa bahwa dunia santri itu kolot, konservatif dan terbelakang. Dan itu ditegaskan oleh Pak Kunto. Nah, ini perlu dikritik sebenarnya. Ketika Islam masuk ke selatan wilayah Mataraman ini, bagi banyak sarjana ini kemunduran. Tapi dalam kajian saya, itu justru kemajuan. Kalau ke belakang. Kenapa? Oh, ketika Islam masuk ke belakang sini, meledak tradisi spiritual. Masjid-masjid, makam-makam, puji-pujian kepada Kanjeng Nabi itu adanya di selatan ini. Di utara kita nggak ketemu, ke sana ada koplo. Gitu. Lebih Islam yang benar. selatan. Lebih Islam yang selatan. Mau copat tembang-tembang mulai dari Matrum, Wijil, Mas Kumambang itu munculnya di selatan. Maka kalau ini dikatakan kemunduran, oh ini perlu dikritik ini Pak Kunto ini. Nah itu kalau mau kajian itu silahkan. Nanti saya bimbing dari luar kampus. Nah, kalau di dalam nggak bisa karena kan belum kelasnya. Ada problem administratif. Iya, justru ini kemajuan ketika mundur ke selatan. Nanti Pramudia juga dalam arus balik juga ngomong ini kemunduran. Padahal bukan. Justru kemajuan. Nanti di daerah Segoroyoso Bantul itu di situ itu disebut Segoroyoso karena itu di situ dibuat laut buatan di situ sampai berhubung ke pantai selatan dan produksi kapal-kapal yang nanti menyerbu Batavia itu di Segoroyoso Bantul itu. Padahal ini negeri agraris pedalaman. Nggak mungkin buat perahu, tapi pada zaman Mataram malah buat perahunya di selatan di Segoroyoso itu. Maka disebut Segoroyoso, laut buatan. Segoro itu laut, Yoso itu dibuat. Jadi laut yang dibuat. Nah ini pentingnya ke makam-makam kayak begini nih. Gini. Tahu antropologi masyarakat. Kalau nggak gitu, tesisnya Pak Kunto terus menerus kita benarkan. Kalau nggak begitu, bahkan Anda sendiri nggak pede ketika tumpengan dan sholawatan. Wah ini kan tradisi Islam tradisional. Gitu. Justru sholawatan itu kemajuan. Gitu. Satu-satunya rekayasa supaya umat Islam nggak terus-terusan megang HP adalah diundang tahlilan. Saestu aku, bener saya tuh. Coba aja. Tiap hari kita di kelas saja pada pegang HP sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri. Gitu. Nah, satu-satunya rekayasa sosial ketika mampu membuat orang tidak pegang HP, tahlilan. Selain itu, ya udah termasuk golongan selfie soleh itu. Selfie soleh. Orang soleh yang suka selfie. Gitu. Istilah nyarneh. Gitu. Ya kulaan ya. Malam ini kulaan istilah-istilah. Terutama bagi para jomblo-jomblo kaum wahdatul wujud ini. Aku tok sing telu iki ora. Ketunggalan eksistensi. Ya,
Jadi yang disebut dengan Islam kota tahun 70-80 itu adalah orangnya santri-santri. Justru yang tradisional itu yang tadi tarbiyah tadi. Tetapi keadaan berbalik. Pasca tahun 2000 yang tadinya ke kota-kotaan itu kan sudah masuk fase berkeluarga. Ya. Mengalami geger karena apa, dulu ketika mahasiswa sholatnya nggak jelas, tapi begitu punya anak nggak tega kalau anaknya nggak sholat gitu. Akhirnya mulailah sholawatan lagi, mulai manakiban lagi, mulai istighosan lagi, bahkan ada yang jadi kiai tarekat gitu. Banyak itu kasus begitu, padahal tahun 80-90 ini orang paling liberal yang disebut dengan Islam kota itu yang paling liberal. Nah, orang-orang yang tadinya anti dengan kebudayaan Islam di Jawa, di Nusantara, yang gerakan tarbiyah ini, pasca tahun 2010, itu mulai masuk ke khazanah keislaman, keindonesiaan. Ya. Karena itu kalau teman-teman buka YouTube itu, ustadz-ustadz dari golongan Islam yang ramai di YouTube, yang pengikutnya adalah orang-orang yang kalau bicara suka ke Arab-Araban, itu justru sekarang masuk ke kajian Wali Songo, kajian wayang, kajian budaya, masuk ke sana. Meskipun belakangannya ya dihubungkan ke Turki Utsmani gitu ya. Karena apa? Mau menegakkan khilafah. Karena apa? Karena nggak berhasil untuk mengajak orang ikut gerakan mereka. Kenapa? Karena tokoh yang dikutip adalah orang-orang yang dari luar negeri terus. Hasan al-Banna, ya orang Jawa nggak tahu Hasan al-Banna. Sayyid Kutub, lah sopo kuwi? Aku ngerti nih Sayyid Tony Rojim, mana kuwi? Lah mereka sekarang asik kemana-mana berdakwah pakai tembang-tembangnya Sunan Kalijogo, pakai wayang dan macam-macamnya. Kenapa? Ini pasar baru. Kenapa? Santri-santri diarahkan untuk tidak ngugemi yang itu tadi. Di pesantren apa ada pertunjukan wayang? Gak ada. Justru di Jogja wayang dipertunjukkan di Masjid Jogokarian. Maka penting pengurus-pengurus mau NU, Muhammadiyah, mau macam-macam, itu penting untuk mengajarkan santri-santri, ayo misalnya buat acara Kris Goes to Pesantren. Satu hari ngasih seminar kepada santri-santri tentang Kris. Gitu, tentang wayang. Karena apa? Karena sekarang yang masuk ke wacana budaya kayak begini, ini adalah gerakan-gerakan yang dulu dianggap gerakan-gerakan ke Arab-Araban itu sama Mas Sarjoko. Lah santri-santri malah nggak begitu. Nah maka ini mulai bergeser. Maka di bukunya Mas Aziz di kata pengantar saya itu saya sebutkan, oh sekarang yang dulunya Islam kota itu malah sekarang ingin ke desa-desaan. Yang dulunya ke desa-desaan itu malah ingin ke kota-kotaan, ingin meniru Eropa, gitu, ingin meniru Barat, gitu. Dan imajinasinya adalah ke Islam global, mendunia, gitu. Ya. Nah, jadi ini kontestasi kalau dalam kajian antropologi politik ini namanya kontestasi identitas. Identitas itu apa? Mungkin definisinya banyak, tapi saya memahami identitas itu begini. Identitas itu adalah sesuatu yang dianggap sama dengan sesuatu itu. Nah, jadi ketika kita mahasiswa, kita punya kartu mahasiswa, maka kartu mahasiswa itu disebut kartu identitas. Jika kita sudah menunjukkan kartu identitas, maka dianggap kita sesuai sebagaimana identitas itu. Gitu. Sesuatu yang identik dengan sesuatu itu, maka disebut dengan identitas. Nah ini kontestasi sekarang, dan itu pasti ukurannya adalah politik. Sekali lagi, ukuran kontestasi antara Islam yang kita hadapi hari ini, mau yang 212, mau yang Islam Nusantara, mau Islam berkemajuan, kontestasinya adalah politik. Ya. Dan karena kontestasinya politik, perang adalah satu-satunya cara untuk eksis. Ya, persis seperti 2004, 2014, 2009, 2014, 2019 kita hancur lebur oleh politik.
Tafsir-tafsir Al-Quran aja hancur karena politik 2019. Apa yang disebut munafik, apa yang disebut kafir, 2019 itu tafsirnya beda dengan yang kita pelajari di kitab-kitab. Siapa yang mendukung calon nomor 1, haram jenazahnya disolatkan. Itu sudah ijtihad baru dalam fikih ini. Imam Abu Hanifah kalah itu. Binatang itu juga adalah ulama. Wah, keren ini. Itu hancur lebur. Jadi yang hancur lebur gara-gara perang politik bukan hanya persoalan identitas, tapi juga persoalan mendasar dalam, sudah masuk wilayah teologi kalau dalam di kampus, dan kalau di pesantren sudah masuk wilayah ilmu kalam. Kita jadi memperdebatkan mana yang benar di antara semua ini gitu. Karena memang nggak benar semua kan gitu. Karena itu di kata pengantar Mas Aziz saya sebutkan sekarang yang dulunya tidak mungkin terjadi kalau di Indonesia terjadi gitu. Gus Muhaimin Iskandar itu meruntuhkan teori politik orang barat. Di mana-mana orang ingin kalau politik itu jadi nomor 1, jadi presiden. Nah, Kang Muhaimin itu malah ingin jadi wapres. Loh bener loh. Iya toh? Ingin jadi wapres. Ini meruntuhkan teori politik Eropa loh ini kayak gini ini. Di mana-mana orang ingin jadi nomor 1. Pak Muhaimin enggak. Oh enggak. Saya ingin jadi wapres. Gitu. Kemana-mana Gus, panglima santri, macam-macam itu. Itu kan arahnya bukan presiden, arahnya adalah wapres. Coba yang belajar ilmu politik, teori politik mana yang mengatakan kontestasi merebut pemenang? Enggak ada. Maka teori-teori kayak begitu kalau diterapkan di Indonesia enggak bunyi. Termasuk teorinya Clifford Gate itu. Gagal ketika membaca realitas gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, karena itu kita butuh pembacaan realitas yang akhirnya membuat kita memunculkan teori kita sendiri. Nah, teorinya Mircea Eliade dalam antropologi sosiologi agama tentang yang sakral dan profan. Yang sakral itu adalah untuk yang maha, yang profan adalah untuk keduniaan. Ketika diterapkan untuk membaca kebudayaan di Nusantara, gagal teorinya. Kenapa? Karena di sini semuanya sakral. Gak ada yang profan. Orang mengatakan Sekaten itu, pasar di Sekaten, pasar malam di Sekaten. Wah, sekarang Sekaten sudah profan, sudah enggak identitas religius lagi. Loh, ini pasti gagal membaca realitas, tergantung pada teori. Padahal Sekaten itu diadakan dalam rangka menghormati Maulid Kanjeng Nabi. Karena itu semua yang diadakan di Sekaten sakral. Gitu. Karena apa? Dalam rangka hormat Kanjeng Nabi. Coba, kalau nggak ada hormat Kanjeng Nabi, apa mungkin ada pasar malam di Sekaten? Nggak mungkin. Berarti pasar malam itu sakral. Maka kalau ke Sekaten beli kelambi, beli baju, atau beli apa saja niatnya ngalap berkah Kanjeng Nabi. Iya. Saya kalau ngisi pengajian-pengajian ke ibu-ibu di pelosok-pelosok desa Jogja ini, selalu saya bilang begitu. Mbok pilih panjenengan tindak wonten ing Sekaten, ampun supe, nggih, niat ingsun tumbas kelambi ngalap berkah Kanjeng Nabi. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena pasar malam Sekaten itu dalam rangka hormat Kanjeng Nabi. Gagal teori Emil Durkheim di sini. Gitu. Jadi ini teori-teori itu nggak bunyi akhirnya dipakai untuk membaca peristiwa. Maka kalau untuk lulus skripsi ya nggak apa-apa, pakai aja teorinya gitu. Tapi kalau selain itu, ayo kita baca realitas ini, kemudian kita rumuskan, oh teorinya begini. Gitu. Jadi refleksi-refleksi begini ini gunanya untuk membaca peristiwa-peristiwa itu tadi. Oh ternyata nggak bisa kalau dibaca pakai teori itu. Gitu. Apalagi teori tentang feminisme. Wah kacau untuk membaca peristiwa sosial budaya. Basisnya adalah, oh tidak boleh ada dominasi antara laki-laki dan perempuan. Tauhid kita adalah tauhid pembebasan. Waduh, parah ini saya bilang. Kenapa? Karena kalau belajar konsepnya Wali Songo, tauhid itu bukan pembebasan, tapi penghambaan. La ilaha illallah itu bukan membebaskan, kita tidak boleh didominasi. Justru dengan la ilaha illallah itu, kita menghamba kepada Gusti Allah, kepada manusia ngawulo. Karena itu laki-laki ngaulo kepada perempuan, perempuan ngaulo kepada laki-laki. Rumusannya seperti yang saya tulis di
tulisan yang hanya tak muat di Facebook itu, rumusannya adalah apa? Suami takut istri, istri taat suami. Itu. Ini nggak pakai teori-teori mubadalah lagi. Ini teorinya Wali Songo begini. Kalau yang laki-laki itu ngabdur rahman, yang perempuan ngabdur rahim. Dua-duanya ada dalam ngaulo kepada Gusti Allah. Nah, ini biasanya saya menyampaikan begini kalau diminta nasihat pernikahan. Nah, itu. Nanti kalau yang mau nikah, nah boleh ngundang saya. Gitu. Yo, tak undangku Mas. Oh, iya. Guyon. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang akhirnya tidak nyambung. Kalau kita membaca teori-teorinya nggak nyambung kalau kita membaca peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Mas Aziz ini tadi, gitu ya. Nah, oke, kira-kira pengantar dari saya begitu. Ini dalam rangka memantik gagasan supaya kita memiliki gagasan yang kalau istilah saya itu gagasan yang benar-benar lahir dari alam pikiran kita sendiri, gitu. Membaca peristiwa, membaca sejarah, kalau kita pakai, jadi realitasnya kalau di Indonesia sekarang begini, kita membaca masyarakat kita tapi pakai teorinya orang Perancis, gitu. Sehingga nggak akan pernah nyambung dengan realitas itu. Kita membaca peristiwa pakai teorinya Max Weber yang dari Jerman, yang nggak nyambung dengan peristiwanya, gitu. Kalau untuk jadi skripsi nggak apa-apa, tapi itu membaca peristiwa, memahami realitas nggak nyambung, gitu. Kita membaca peristiwa pakai teorinya Karl Marx. Wah, susah juga, apalagi kalau sudah ngotot-ngototan gitu ya. Susah gitu. Nah, kira-kira itu ya teman-teman pengantar diskusi malam hari ini. Wah, sudah mau jam 10 ini sama mana. Ya. Matur nuwun Mas Anwar, matur nuwun Mas Sarjoko, Mas Aziz. Makasih Mas Yasir. Tepuk tangan buat Mas Yasir.